Next, tim Bali, timnya Mbak Zakiah ya. Oke, silakan. Langsung ya. Oke, silakan. Selamat pagi semuanya. Kami dari tim Bali akan presentasikan dashboard yang kami buat Jabar Sehat. Tim Bali terdiri dari saya sendiri, Asriani Mustaqim, Hairun Nisa, dan Zaki Afifah. Next. Oke, untuk pendefinisian masalah ini, kami melihat dataset yang ada itu masih terpisah. Terus mungkin dari situ akan menyulitkan instansi pemerintah dalam memetakan masalah prioritas masalah kesehatan yang ada dan tepat sasaran. Maka dari itu kami membuat dashboard yang mungkin akan membantu instansi pemerintah dalam memetakan masalah kesehatan tadi dan mengambil kebijakan atau membuat program kesehatan yang tepat sasaran. Next. Untuk personanya, siapa sih kira-kira yang bisa menggunakan dashboard ini? Kami tuh sasarannya adalah orang-orang yang kesehariannya membuat kebijakan atau policy maker. Nah, mungkin seperti gubernur atau bupati atau wali kota. Diharapkan dashboard ini bisa membantu membuat program yang tepat sasaran berdasarkan insight yang ada dalam dashboard tersebut. Berikutnya akan dijelaskan oleh Zakiah, silakan. Oke. Terus gimana sih? Apa sih solusi yang kita tawarkan dari problem tersebut gitu? Pertama ada 2 ide yang kita berusaha untuk breakdown gitu. Yang pertama adalah gimana kalau kita coba cari korelasi yang mempengaruhi indeks kesehatan dengan variabel yang lain. Jadi suatu daerah itu pemerintahnya bisa nih memutuskan, oh ternyata dalam suatu daerah tersebut masalahnya yang genting tuh ini gitu. Kemudian ide yang kedua adalah kita mencoba untuk membuat ranking atau prioritas suatu daerah berdasarkan akumulasi dari variabel atau data-data yang kita punya gitu. Next, gimana cara kita buatnya? Pertama kita ngedesain user flow-nya dalam bentuk sebuah dashboard ya gitu. Dashboard pertama main page-nya itu berisi dengan filter variabel atau parameter yang kita pengen gitu. Kemudian ada top 10 jumlah kasus-kasusnya. Kemudian di page selanjutnya yaitu ada analitik kabupaten. Nah, di analitik kabupaten ini berisi dengan indeks demografi kabupaten, kemudian skor kabupatennya tersebut, kemudian tren kasusnya, dan korelasi antar variabel. Nah, sayangnya untuk korelasi antar variabel kita nggak bisa buat. Kenapa? Next selanjutnya gitu. Nanti saya jelasin di persoalan datasetnya. Ini salah satu bentuk sketch prototype-nya ya. Kita berusaha mapping di sini. Fitur utamanya adalah mapping berdasarkan dengan parameter atau filter yang kita mau gitu. Kemudian di main page kedua adalah tentang analitik kabupatennya, tren kasus-kasus di dalam kabupaten tersebut sama korelasinya. Nah, kenapa sih korelasinya nggak bisa kita buat? Kita coba lihat datasetnya itu ya. Di dalam datasetnya kita coba breakdown dari tahun 15 sampai tahun 2021. Nah, ini ada beberapa dataset yang kosong gitu. Contohnya di kepala keluarga berdasarkan golongan umur. Di tahun 15 sampai 17 itu nggak ada. Terus di tahun selanjutnya ada dong gitu. Tahun 2021 nggak ada lagi gitu. Nah, kita pengen ngambil data dari luar, cuman sampai sekarang itu tuh kayak saya nggak paham ya, kelompok satu itu berhasil dapetin data penggantinya, sedangkan kelompok kita tuh kayaknya apa ya tuh kuncinya untuk mencari key supaya kita bisa dapetin dataset yang kosong ini gitu. Karena kalau kita ganti atau langsung replace dengan data yang ada gitu, kita masukin misalnya data tahun 2021 nggak ada, ya udah samain aja di tahun yang sebelumnya gitu. Ini menurut kita cukup berisiko ya, karena permasalahannya ini ada data kesehatan. Data kesehatan menurut saya nggak terlalu bisa ada karakteristik yang menyebabkan dia tidak terlalu bisa di-replace sama data yang ada, sama data yang lain gitu. Jadi mau nggak mau dari data yang ada kita coba nih
pakai data seadanya tanpa mengganti apapun atau mengambil dari dataset yang lain gitu. Pertama ada 3 komponen utama dalam dataset kita. Pertama kasus tentang Jabar Sehat. Jabar Sehat ini tahunnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Itu berisi tentang indeks kesehatan di tahun tersebut, penduduk yang mempunyai keluhan masalah, kemudian ibu hamil, sama bayi yang kurang gizi. Kemudian ada Jabar Sehat di tahun 2021, parameternya ada indeks kesehatan, penduduk yang punya keluhan, IMS, penyakit IMS, sama balita yang bergizi kurang. Kemudian ada data kekerasan dari tahun 2018 sampai 2021 berdasarkan kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan, sama usia. Ini untuk dataset score-nya, gimana cara kita buatnya. Next. Data score-nya kita akumulasi ini jumlah kasus pada tahun 2021 dari mulai jumlah balita yang kurang gizi, terus penyakit IMS, KDRT, kelompok usia kita rata-ratain, kemudian kita buat rankingnya berdasarkan urutannya ke bawah. Jadi kasus yang paling banyak itu rankingnya paling kecil, paling bawah, paling contohnya nih di Kabupaten Bogor gitu, dia total kasusnya banyak. Artinya menurut saya kayak ini udah alert nih gitu. Banyak dari semua ini, dari semua kasus ini dan total semuanya itu tuh cukup banyak dan itu bisa dikategorikan daerah ini tuh bermasalah. Jadi pemerintah bisa kayak kita harus mencurin dana nih untuk bikin suatu polisi atau kebijakan supaya si daerah ini tuh bisa menurunkan angka kasus-kasusnya tersebut gitu. Kemudian dashboardnya untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Nisa, teman saya. Ya, di sini saya akan menampilkan beberapa fitur dashboard kami. Di page pertama itu ada Jabar Sehat nih. Di sini kita menampilkan peta-peta pemetaan berdasarkan dari yang paling tinggi. Sudah kelihatan belum ya? Ya. Sudah. Dari yang paling tinggi jumlah ibu hamilnya sampai yang paling rendah. Nah, paling tinggi ini dengan yang paling bold warnanya gitu. Nah, di sini kita ada fitur filter berdasarkan tahun dan juga berdasarkan variabelnya. Kayak misalkan nah, di sini tuh supaya di sini ada beberapa Nah, variabelnya itu ada indeks kesehatan, jumlah bayi yang bergizi kurang, jumlah ibu hamil, dan juga persentase penduduk yang memiliki persentase penduduk yang memiliki penyakit menular gitu. Nah, di sini kita bisa pilih satu-satu nih berdasarkan indeks kesehatan di tahun 2016. Nah, di sini tahun 2016 berarti angka indeks kesehatan paling tinggi itu ada di 83. Dan di sini paling bagus itu berarti di Kabupaten Bandung dan Bekasi nih paling tinggi. Dan yang paling rendah itu ada di Kabupaten Tasikmalaya. Di sini kita juga bisa pilih nih 2016, 17, dan 18. Dan untuk variabel lainnya, fiturnya sama yang ditampilkan. Kemudian di page keduanya, nah di page kedua di sini kita breakdown satu-satu. Nah di sini ada scoring yang udah kita buat tadi. Jadi kayak misalkan kita pilih Kabupaten Purwakarta, berarti dia tuh peringkat kelima gitu kan. Nah di sini berarti cukup bagus masalah-masalah yang ada di Kabupaten Purwakarta itu berarti cukup sedikit gitu. Di sini kita di data yang atas ini kita pilih data paling update, yaitu data 2021. Jadi berarti dia udah nggak ada penyakit menularnya itu 0 dan balita bergizi kurangnya itu 922, keluhan kesehatannya 27% dan indeks kesehatannya itu 78 gitu. Dan di bawahnya ini kita tampilkan data korban kekerasan berdasarkan laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu yang warna abu-abu dan yang perempuan itu yang kuning. Nah, di sini berdasarkan kategorinya, itu kita lihat dari dataset ya kan. Di datasetnya itu ada kekerasan rumah tangga berdasarkan perempuan dan laki-laki. Nah, di sini untuk Kabupaten Purwakarta berarti dari KDRT ini nggak ada kasusnya, 0 kasus. Makanya dia cukup tinggi ya rankingnya itu 5. Terus berdasarkan kategori usia, korban kekerasan berdasarkan kategori usia,
itu kita ada dari 0 sampai 5 tahun sampai 60 tahun lebih. Nah, di sini bisa kita lihat nih, berarti dia paling tinggi itu ada di 13 sampai 17 tahun. Dan ada di kategori perempuan, itu 5 orang, dan laki-laki itu 2 orang. Dan di sini juga ada berdasarkan tingkat pendidikan, dari PAUD hingga perguruan tinggi, tahun 2018 dan 2021 gitu. Nah, di sini kita kenapa cuma pakai 2 data, 2012 dan 2021, karena kita udah mencoba mencari data lain, tahun lainnya kayak 19 dan juga 17 ke belakang, itu kita nggak nemu datanya. Jadi ya udahlah kita pakai dataset yang ada aja, yaitu 2018 dan 2021. Di sini juga kita bisa cukup menyimpulkan ya, kayak misalkan 2 tahun terakhir, dalam 2 tahun itu kasusnya bertambah atau berkurang. Mungkin dari gitu aja dari kelompok kita. Mungkin ada kritik dan saran atau pertanyaan, silahkan. Oke, dashboard. Bagus banget dashboardnya. Ini Mbak Zakia pasti kan yang desain. Idenya aku suka desainnya, bagus banget. Penggunaan warnanya, kalau nggak salah kemarin di PRD-nya juga bikin ya desain guideline-nya gitu. Oke, keren banget. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan ke timnya Mbak Zakia, Mbak Rani sama Mbak Nisa? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin Mas Tito mau mengomentari. Tadi kan timnya Mas Tito interpolasi datanya gitu kan. Ini timnya Mbak Zakia memutuskan enggak nih. Mungkin ada sanggahan, Mas Tito, silakan. Enggak sih, kalau menurut aku sebenarnya ada beberapa data yang sebenarnya kelihatan secara trennya itu memang didesain bisa kita substitusi. Misalnya kalau kita mau menganalisa data bayi dan balita itu, kalau misalnya kita lihat korelasinya itu sebenarnya datanya sedikit kepotong kan, tapi kalau kita tarik secara garis lurus itu sebenarnya data dari tahun 2016 sampai tahun 2021 itu komplit. Cuman tinggal masalah sudut pandang aja. Misalnya kita mau lihat data tahun 2016 sampai 2018, kita analisa dari segi bayi gitu. Kalau misalnya tahun 2019 sampai tahun 2021, kita analisa dari segi balita. Jadi kayak gitu sih. Itu cuman the way kita melihat data mungkin sedikit beda, dan mungkin juga beberapa orang juga nggak sama gitu. Gitu sih. Oke, thank you Mas Tito masukannya. Gitu ya. Jadi next time that's okay gitu. Teman-teman dihadapin dengan jenis data yang bermasalah, dan tadi timnya Mas Tito juga coba cari crawling data yang lain. Timnya Mbak Zakia stick dengan data yang sekarang, tapi kita bisa dapat insight yang kurang lebih sama gitu kan. Dan teman-teman bisa propose solution yang menurut aku sangat-sangat useful juga buat stakeholder atau personas yang ditujukan buat solusi ini. But overall, thank you. Timnya Mbak Zakia keren banget dashboardnya, dan to be honest, functional aku suka banget sih. Jadi di awal kita dihadapin sama big picture-nya, terus langsung masuk ke sisi analytical-nya gitu. Congratulations. Thank you. Good work.